kadang sulit untuk dikatakan. Tetapi firman Tuhan selalu mengatakan, katakanlah apa yang benar, baik dalam situasi apapun dan kepada siapapun. Pada hari ini kita akan mempelajari melalui pengalaman Paulus juga. Pertama-tama kita dapat membaca dalam Galatia 4 ayat 16. Pokok penting apakah yang Paulus buat di sana? Dalam cara apakah mungkin kita sendiri pernah mengalami hal yang serupa yang Paulus juga alami? Kita dapat membuka bersama-sama Galatia 4 ayat yang ke-16. Galatia 4 ayat yang ke-16 saya akan bacakan. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Paulus menyatakan sebuah kebenaran kepada orang-orang di Galatia. Tapi mungkin beberapa dari mereka tidak menyukai pernyataan kebenaran tersebut. Sehingga Paulus harus menyatakan, apakah dengan aku mengatakan kebenaran, sehingga engkau menganggap aku menjadi musuhmu, atau engkau membuat aku menjadi musuhmu? Pengalaman yang Paulus sampaikan ini mungkin juga merupakan pengalaman pribadi yang pernah kita alami juga. Untuk itu biarkanlah kita bahas bersama-sama apa yang Paulus ingin coba sampaikan melalui pengalamannya tersebut. Kita juga dapat membandingkan hal yang sama dalam kebenaran Alkitab. Yohanes 3 ayat 19. Yohanes 3 ayat 19. Yohanes 3 ayat 19. Ini percakapan antara Yesus dengan Nikodemus. Dan inilah hukum itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka adalah jahat. Ya. Yesus menyampaikan sebenarnya kepada Nikodemus mengenai terang itu atau kebenaran itu sendiri. Jadi dikatakan terang telah datang ke dalam dunia. Terang itu Yesus itu sendiri telah datang dalam dunia ini. Pada mulanya adalah firman. Firman ini adalah Yesus itu sendiri. Kemudian dikatakan, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan, ya, daripada menerima terang kebenaran itu. Ini adalah suatu gambaran yang Yesus juga ingin sampaikan. Seringkali kita ini lebih suka hal-hal dunia ini daripada kita mengikuti kebenaran yang sesungguhnya. Tetapi dengan kasih karunia Tuhan, seharusnya kita menyadari kita dibentuk serupa dengan gambar dan peta Tuhan. Seharusnya kita lebih menyukai kebenaran itu. Tapi setan terus berusaha kita lebih menyenangi hal-hal dunia ini dan menolak kebenaran yang sesungguhnya. Untuk itulah kita seharusnya dengan kerendahan hati memohon pertolongan Roh Kudus agar kita lebih menyenangi kebenaran yang sesungguhnya daripada kebenaran semu yang dunia ini tawarkan atau yang setan coba tawarkan kepada masing-masing daripada kita. Kita juga dapat melihat pengalaman yang sama dalam buku Perjanjian Lama, yaitu Yeremia 36. Yeremia 36 ayat 17 sampai ayat 23. Yeremia 36 Yeremia 36 ayat 17 sampai 23. Sebelum saya bacakan ayat 17 sampai 23, kita dapat melihat Yeremia 36 itu adalah bagaimana seorang hamba Tuhan, nabinya yaitu Yeremia, memberikan pekabaran kepada Raja Yoyakim. Ya, tentu pekabaran ini adalah pekabaran yang Tuhan ingin agar setiap amarannya didengarkan oleh raja dan setiap rakyatnya. Karena Tuhan ingin memperoleh suatu rencana yang baik
dan setiap umat-umatnya itu mengerti akan rencananya tersebut, sehingga mereka tidak mengalami suatu kebinasaan atau upah dosa itu adalah maut. Tapi setiap amaran Tuhan menuju kepada hidup yang kekal. Untuk itu sebenarnya Tuhan ingin agar setiap rakyat dan setiap rajanya, mereka mau mendengarkan rencana-rencana yang terbaik, yaitu adalah rencana keselamatan kepada setiap anak-anaknya. Pekabaran yang disampaikan sebenarnya kita dapat lihat juga dari Yeremia 35 ayat sebelumnya, ayat 15. Aku telah mengutus kepadamu segala hambaku. Ya, Tuhan selalu mengutus hamba-hambanya, karena Tuhan ingin setiap anak-anaknya selalu mendengarkan amarannya. Kemudian di situ dikatakan, ini para nabi terus-menerus mengatakan, ya, bukan hanya sesaat, selalu terus-menerus Tuhan mengamarkan melalui nabi-nabinya. Kembalilah kamu masing-masing dari tingkah lakumu yang jahat itu. Perbaikilah perbuatanmu. Jangan mengikuti Allah lain untuk beribadah kepada mereka. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang telah kuberikan kepadamu, kepada nenek moyangmu. Tetapi kamu tidak mau memperhatikannya, dan kamu tidak mau mendengar aku. Ya. Ini sebenarnya amaran yang Tuhan selalu ingin sampaikan kepada setiap anak-anaknya. Dengarilah firman-Ku, turutilah, karena firman ini yang menuntun kepada keselamatan. Setan selalu berusaha kita tidak mau menuruti dengan setiap tipu dayanya, dan kita memilih pilihan kita dibandingkan mengikuti setiap amaran Tuhan. Kemudian di situ kita dapat melihat dalam Yeremia 36 ayat 17. Yeremia memberikan pesan agar Baruk menuliskan dan menyampaikannya kepada setiap umat-umat Tuhan dan kepada Raja Yoyakim. Bertanyalah mereka kepada Baruk, katanya, beritahukanlah kepada kami, bagaimana caranya engkau menuliskan segala perkataan ini? Ya, bagaimana engkau menuliskan setiap pernyataan yang Tuhan sampaikan kepada hambanya Yeremia? Jawab Baruk kepada mereka, segala perkataan ini langsung dari mulut Yeremia kepadaku, dan aku menuliskannya dengan tinta dalam kitab. Lalu berkatalah para pemuka itu kepada Baruk, pergilah, sembunyikanlah dirimu bersama Yeremia. Janganlah ada orang yang mengetahui di mana tempatmu. Ya. Kemudian pergilah mereka menghadap raja di pelataran. Sesudah mereka menyimpan gulungan itu di kamar panitera Elisama. Mereka memberitahukan segala perkataan itu kepada raja. Ya. Raja menyuruh Yehudi mengambil gulungan itu. Lalu ia mengambilnya dari kamar panitera Elisama. Yehudi membacakannya kepada raja dan semua pemuka yang berdiri dekat raja. Ya. Kebenaran itu dinyatakan, disampaikan, dan setiap orang mendengarnya. Waktu itu adalah bulan yang ke-9, dan raja sedang duduk di balai musim dingin. Sementara di depannya api menyala di perapian. Setiap kali apabila Yehudi selesai membacakan 3-4 lajur, maka raja mengoyakkannya dengan pisau raut, lalu dilemparkannya ke dalam api yang di perapian itu, sampai seluruh gulungan itu habis dimakan api yang di perapian itu. Ya. Setiap kebenaran disampaikan, tetapi kita dapat melihat respon daripada raja. Dia tidak menyukai pekabaran kebenaran yang disampaikan itu. Kemudian dia mengoyakkan dan membakarnya. Dan biasanya selalu memberikan suatu gambaran. Jika raja itu tidak mau mendengarkan amarannya, maka kecenderungan rakyat juga akan mengikuti pemimpinnya. Dan ini tentu adalah suatu gambaran betapa menyedihkannya pemimpin-pemimpin umat Tuhan akhirnya diikuti dengan rakyat-rakyatnya. Mereka tidak mau mendengarkan amaran kebenaran. Bagaimana dengan kita yang hidup saat ini? Apakah kita juga mau mendengarkan amaran Tuhan atau lebih memilih untuk menolak, mengabaikan
setiap amaran Tuhan dan kebenarannya. Kita akan lanjutkan. Ungkapan mengatakan kebenaran sering memiliki konotasi yang negatif, terutama di zaman kita ini, bila mana itu bisa dipandang sebagai sebuah taktik atau pukulan keras, tidak mengenal batas. Jangan menyusahkan musuh dalam mengatakan fakta-fakta kepada seseorang, tidak peduli betapa itu tidak menyenangkan atau tidak mereka sukai. Jika bukan karena komentar Paulus dalam Galatia 4 ayat 12-20 dan beberapa komentar lain yang tersebar di keseluruhan suratnya, ya bisa juga dibaca dalam Galatia 6 ayat 11-10. Orang bisa saja keliru menyimpulkan bahwa minat Paulus dalam kebenaran Injil melebihi ekspresi cinta atau kasih apapun, ya. Mungkin kita berpikir ketika Paulus menyampaikan ini dengan perasaan kesal atau perasaan mau menghakimi atau tidak ada perasaan kasih. Sebenarnya bukan itu. Ketika Paulus menyatakan kebenaran itu memang harus dinyatakan, tetap dia memiliki suatu rasa kasih yang melimpah dari kasih Kristus. Dia menyatakan kebenaran itu karena ingin mereka yang dikabarkan itu memperoleh suatu keselamatan atau mereka berbalik dari jalannya. Begitu juga dengan kita. Ketika kita menyampaikan kebenaran, kebenaran tetap harus dinyatakan. Karena kebenaran itu untuk menyelamatkan. Tapi biarkanlah kita dengan kerendahan hati memohon agar kasih Kristus yang menuntun kita dengan berani untuk menyatakan kabar keselamatan tersebut atau kebenaran yang menuntun kepada keselamatan itu. Orang bisa saja keliru akan minat daripada Paulus ketika dia menyampaikan Injil tersebut. Tapi kita dapat melihat kebenaran Injil itu dilandaskan oleh kasih ketika Paulus menyatakannya. Keprihatinannya yang muncul karena kecintaannya kepada orang-orang di Galatia. Siapakah yang belum mengalami sendiri betapa menyakitkan untuk mencela seseorang, atau dalam istilah biasa mengatakan kebenaran kepada mereka karena alasan apapun. Tapi seringkali mereka tetap tidak mau mendengarkan ketika kita menyampaikan kebenaran-kebenaran tersebut. Kita melakukan itu karena kita peduli sebenarnya kepada orang tersebut, bukan karena kita mau menyakiti mereka. Meskipun kadang-kadang efek langsung dari kata-kata kita itu menyakitkan atau bahkan menimbulkan kemarahan dan kebencian kepada kita, ya. Seringkali respon yang berbalik kepada kita ketika kita menyampaikan kebenaran, mereka malah menjadi marah, mereka malah menjadi benci. Untuk itulah, ketika kita menyampaikan kebenaran, biarkanlah kita selalu membawakannya dengan rendah hati dan meminta kekuatan kepada Kristus, karena kasih Kristuslah yang dapat menjangkau mereka. Walaupun seringkali kita juga dapat mengerti, Tuhan tidak pernah bisa memaksa. Dan respon orang yang menolaknya, mereka akan marah, benci, bahkan menganiaya kita. Kita tetap harus selalu menyampaikan kebenaran, karena kita tahu untuk itulah kebenaran itu harus didengarkan. Kebenaran itu perlu didengar, tidak peduli betapa ia mungkin tidak menyukai setiap pekabaran yang kita sampaikan. Tapi kita harus tetap melakukannya. Kebenaran harus disampaikan dengan kasih Kristus. Dalam Galatia 4 ayat 17-20, kita dapat melihat apa yang Paulus ingin kita juga mau pahami. Galatia 4 ayat 17-20. Ayat 17, mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Begitu banyak usaha yang terus menolak kebenaran tersebut. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antara kamu. Hai anak-anakku, kata Paulus,
Karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam aku. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Ya, Paulus juga seringkali mengalami suatu penolakan, dan dia merasa seperti suatu sakit bersalin. Tapi dengan kasih karunia Kristus, Paulus tetap menyatakan kebenaran. Dan Tuhanlah yang memberikan kekuatan penghiburan kepada setiap anak-anaknya ketika mereka dianiaya, ketika begitu banyak musuh yang berusaha untuk melawan setiap pekabaran-pekabaran kebenaran yang disampaikan. Tapi Tuhan selalu melindungi setiap anak-anaknya. Berbeda dengan keterus-terangan dari Injil Paulus, ketika ia mengambil risiko kemarahan yang mungkin muncul dari orang-orang Galatia. Lawan-lawannya secara aktif bersikap menuruti kesenangan orang-orang Galatia, bukan karena cinta kepada orang-orang Galatia, tetapi karena motif egois mereka sendiri. Tidak jelas persisnya apa yang Paulus maksudkan ketika ia mengatakan bahwa para penentangnya mengucilkan kamu. Meskipun kita juga dapat melihat rujukan pada upaya dari orang-orang di Galatia, mereka menghalangi untuk hak-hak istimewa Injil sampai mereka lebih dulu tunduk kepada tradisi-tradisi sunat yang tetap mereka pertahankan. Begitu banyak juga tradisi-tradisi dunia ini yang telah mempengaruhi umat-umat Tuhan, dan mereka lebih mempertahankan itu daripada mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk merubah kehidupan mereka. Tapi biarkanlah melalui pelajaran kita hari ini mengatakan kebenaran, kita lebih peka saat ini untuk mendengarkan kebenaran-kebenaran yang Tuhan sampaikan melalui hamba-hambanya, melalui Alkitab, melalui buku-buku roh nubuat. Biarkanlah dengan kerendahan hati kita mau ditegur untuk dirubahkan oleh kebenaran Kristus. Kiranya kebenaran Kristus menjadikan suatu sukacita kepada kita dan seluruh rumah tangga kita. Tuhan memberkati.